Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sipa Ramadanti dari kelas MN19C Manajemen Universitas Nusa Putra. Adapun tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah akuntansi manajemen yang diampu oleh Bapak Dr. Randes Gustian Juanda. Oke, di sini saya akan membahas tentang pengambilan keputusan taktis. Keputusan taktis adalah pengambilan keputusan atas pilihan alternatif yang ada dalam jangka pendek atau waktu yang terbatas. Sedangkan keputusan strategis adalah memilih di antara strategi alternatif sehingga keunggulan kompetitif jangka panjang ditetapkan. Di sini terdapat 6 pengambilan keputusan taktis. Di antaranya yang pertama adalah menentukan masalah, kemudian mengidentifikasi alternatif solusi atas masalah, yang ketiga yaitu identifikasi biaya dan manfaat, yang keempat yaitu menghitung total biaya relevan dan manfaat dari alternatif yang ada, yang kelima yaitu evaluasi faktor-faktor kualitatif, dan yang terakhir yaitu memilih alternatif yang memberi manfaat besar. Nah, di sini pada UMKM Seblak Cem Oke ini, dia mengalami peningkatan produksi sehingga pemilik UMKM ini berencana untuk membuat tempat yang baru, yaitu untuk gudang atau penyimpanan bahan baku, sehingga bisa di tempat itu bisa berfokus antara gudang dan tempat untuk produksi. Nah, di sini terdapat dua alternatif, yaitu yang pertama, apakah akan menyewa gedung atau gudang tersebut, atau yang kedua membeli komponen-komponennya kepada orang ketiga. Nah, di sini ada 6 tahap. Yang pertama yaitu mendefinisikan masalah, kemudian yang kedua adalah identifikasi alternatif. Nah, di sini pada UMKM Seblak ini, jika dia mau membeli atau menyewa gedung baru, dia mempunyai alternatif-alternatif, yaitu yang pertama adalah satu, membangun gedung yang baru, kemudian yang kedua, apakah dia akan menyewa gedung yang lebih besar atau menyewa fasilitas yang lebih besar, kemudian yang keempat adalah menyewa gudang tambahan atau membeli beberapa komponen dari pihak ketiga. Nah, biasanya pada perusahaan-perusahaan biasanya menggunakan alternatif keempat dan kelima, yaitu total relevan cost dan benefit dan faktor kualitatif. Nah, di sini kita akan lihat perkiraan biaya pada Seblak Cem Oke ini. Nah, jika di sini jika UMKM ini memilih alternatif keempat, maka dia harus mengeluarkan biaya sewa sebanyak 200.000, kemudian biaya variabelnya sebanyak 500.000. Nah, biaya variabel ini meliputi biaya listrik, biaya tenaga kerja, biaya tetap, dan sebagainya. Nah, kemudian jika dia memilih alternatif kelima, yaitu dengan dia hanya mengeluarkan biaya sewa, yaitu sebesar 650.000. Nah, jadi di sini sekilas alternatif yang lebih menguntungkannya itu yaitu alternatif kelima, yaitu sebesar 650.000. Nah, kemudian setelah mengetahui biaya total relevannya itu, bisa kita lihat dari alternatif keempat, jumlah yang harus keluarnya itu adalah 700.000, sedangkan pada
alternatif kelima, dia hanya mengeluarkan 650.000. Maka perbedaannya itu selisihnya adalah 50.000. Nah, tapi kita harus mengetahui quality faktornya. Nah, apakah pada alternatif kelima ini dengan biaya 650.000 ini kualitas dari suppliernya itu apakah bagus, apakah dia bertahan jangka panjang sehingga tidak menimbulkan kerusakan dan di kemudiannya akan terjadi ada penambahan biaya. Nah, kemudian biaya relevan. Nah, biaya relevan itu adalah biaya masa depan dalam berbagai alternatif dengan biaya yang berbeda untuk mengambil keputusan. Biaya relevan juga disebut dengan biaya diferensial. Nah, kemudian biaya irrelevan yaitu biaya masa lalu atau biaya yang tidak memberi alternatif pilihan untuk pengambilan keputusan. Di sini ada dua pilihan, yaitu apakah dia membuatnya atau dia membeli dengan dari pihak ketiga. Nah, di sini kita lihat direct labor pada jika kita membuatnya, kita akan mengeluarkan biaya 200.000. Tetapi jika kita membeli ke pihak ketiga, kita tidak akan mengeluarkan direct labor. Nah, jadi diferensialnya itu 200.000. Nah, kemudian depresinya itu yaitu pada jika kita membuat dan jika kita membelinya itu akan sama, dia akan sama jumlahnya, yaitu sebanyak 150.000. Tidak ada pengaruhnya kepada diferensial cost-nya. Nah, kemudian biaya sewanya juga sama. Ketika kita membeli dan membuat, itu akan sama-sama mengeluarkan biaya. Tidak ada pengaruhnya ke biaya diferensial. Begitu. Jadi, pada direct labor artinya dia relevan dan diferensial dan biaya sewa dia irrelevan. Sekian video dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.